Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyariani dengan NIM A1J124005. Kali ini, saya akan memberikan tutorial uji coba analisis data dan validasi ahli, icon V, dan CVI. Kita mulai dulu pertama dengan uji coba dan analisis data. Nah, berikut ini adalah jawaban yang diberikan oleh responden saya. Responden soal saya berjumlah sebanyak 17 orang dengan soal 20 nomor. Ini merupakan data mentah hasil uji coba. Berikut soal-soalnya dari soal nomor pertama sampai ke 20, lalu responden pertama, kedua, ini ketiga, sampai seterusnya yang berjumlah 17 orang. Selanjutnya di analisis distraktor. Analisis distraktor ini saya memasukkan terlebih dahulu kunci jawaban pada masing-masing soal yang berjumlah 20 tersebut. Nah, ini kunci jawabannya. Lalu opsi 1 sampai opsi 4 ini merupakan jawaban atau opsi yang dipilih masing-masing responden. Misalnya, pada soal nomor pertama, opsi pertama itu yang memilih berjumlah 2 orang. Begitupun dengan opsi kedua yang memilih berjumlah 2 orang, opsi ketiga yang memilih berjumlah 1 orang, dan opsi keempat yang memilih berjumlah 1 orang. Nah, jika pada opsi-opsi pilihan ganda tersebut ada yang memilih entah itu 1, 2, atau 3, maka status opsi tersebut yaitu berfungsi. Sedangkan jika salah satu opsi tersebut tidak ada yang memilih dari 17 responden tersebut, maka status opsinya menjadi tidak berfungsi. Contohnya seperti kunci jawaban soal nomor 4, yaitu ingesti atau memakan organisme lain. Pada soal nomor 4 tersebut, ada 2 opsi yang tidak dipilih oleh responden, yaitu opsi ketiga dan opsi keempat. Berjumlah 0 atau tidak ada yang memilih sama sekali, maka status opsinya menjadi tidak berfungsi. Begitupun seterusnya sampai soal ke-20. Selanjutnya kita masuk di data uji coba. Data uji coba ini berasal dari data mentah hasil uji coba yang diperoleh dari kuisis tadi. Pertama kita masukkan dulu respondennya, mulai dari responden pertama sampai responden 17. Lalu jumlah jawaban yang mereka pilih. Misalnya, soal nomor pertama responden pertama nilainya di sini 1, karena jawaban pada kuisis responden pertama ini benar. Pada soal pilihan ganda, jika benar, maka skalanya 1. Sedangkan jika salah, maka skalanya adalah 0. Lalu skala-skala tersebut atau nilai-nilai tersebut kita masukkan ke dalam data uji coba ini, mulai dari soal nomor pertama sampai soal ke-20. Ini dimasukkannya manual, ditulis satu per satu berdasarkan data mentah yang tadi. Lalu setelah memasukkan semua skor atau nilai yang diperoleh oleh 17 responden tadi, kita masuk di total skor. Total skor ini merupakan penjumlahan dari
soal pertama sampai soal ke-20 masing-masing responden. Misalnya, responden pertama karena menjawab semua benar dari soal nomor pertama sampai soal ke-20, maka total skor yang dimiliki adalah 20. Begitupun juga dengan responden kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya ke-17. Nah, kita beralih ke misalnya responden ke-15. Di sini responden ke-15 hanya berhasil menjawab soal yang benar itu dari soal nomor pertama sampai ke soal nomor 8. Sementara soal nomor 9 sampai ke 20 itu jawabannya salah. Maka total skor yang dimiliki oleh responden ke-15 ini hanya berjumlah 8 skor yang benar. Total skor ini bisa dihitung manual dengan menjumlahkan semua nilai skor dari nomor pertama sampai ke 20, namun bisa juga memakai rumus. Jika rumusnya di Excel itu sama dengan sum C4.2 V2. Di sini total skornya akan muncul secara otomatis. Nah, agar tidak menulis total skornya satu persatu dengan rumus yang sama, maka kita cukup menulis saja pada soal nomor responden pertama. Jika sudah muncul total skornya di sini, tinggal kita geser saja kursornya sampai muncul tanda panah seperti ini, lalu tarik ke bawah sampai responden ke-17. Maka rumusnya akan mengikut sampai ke bawah. Oke. Data uji coba sudah selesai. Selanjutnya, kita masuk di validitas person. Nah, validitas person ini datanya itu berasal dari sheet data uji coba tadi. Oleh karena itu, rumus yang kita pakai seperti ini, berikut ini. Ini rumusnya. Di sini sudah tertulis dengan jelas if error correl index data uji coba C2V18 raw data uji coba W2W18. Ini hitungnya tinggal mengikut saja berdasarkan rumus ini. Nanti Excel akan menghitungnya secara otomatis. Lalu selanjutnya selain R hitung tadi, selanjutnya kita akan menentukan apakah butir soal ini valid atau tidak valid. Berikut rumusnya IF B2 sama dengan 0,482 valid. Artinya jika butir soalnya lebih besar dari 0,482, maka butir soal tersebut dinyatakan valid. Contohnya seperti ini. Nomor soal pertama dengan R hitung 0,00 tidak valid karena nilainya di bawah 0,482. Begitupun soal nomor pertama sampai ketiga. Lalu selanjutnya soal nomor keempat sampai ke-7 nilainya 0,54 dinyatakan valid karena nilainya berada di atas 0,482. Begitupun selanjutnya sampai soal ke-20. Selanjutnya di validitas poin biserial. Seperti yang sebelum-sebelumnya, untuk menghitung
Data-data ini tentunya kita memerlukan data uji coba yang telah kita masukkan di sheet data uji coba ini. Pertama kita tulis dulu nomor soalnya dari nomor 1 sampai ke 20. Lalu kita cari ini MP-nya dengan rumus. Kita masukkan aja rumus ini di Excel. Sama dengan average of sheet data uji coba C2 C18 row data uji coba W2 W18. Lalu Excel akan menghitungnya secara otomatis sampai ke soal nomor ke-20. Jika sudah kita masukkan semua rumusnya sampai terakhir, selanjutnya kita akan mencari nilai MT. Nilai MT ini juga masukkan rumus ini sama dengan average data uji coba W2 W18. Nah, maka akan otomatis juga terisi ini nilainya. Selanjutnya nilai ST juga begitu juga. Masukkan rumus ini STDF data uji coba W2 W18. Nah, begitupun selanjutnya dengan nilai P. Ini nilainya berasal dari data uji coba. Lalu nilai Q. Nilai Q ini rumusnya sama dengan 1 dikurang E7. 1 dikurang E7 artinya 1 dikurang kolom E baris ke-7. Jadi 1 kurang 0,94. Hasilnya 0,06. Selanjutnya sampai ke soal nomor pertama sampai ke 20. Rumusnya seperti ini juga. Selanjutnya nilai, kita akan menghitung nilai RPBS. Ini rumusnya F error B5 kurang C5 bagi D5 seperti L5 ku bagi F5. Ini B5 ini artinya kolom B baris kelima dikurang C5 baris C kolom C baris kelima, lalu dibagi D5 kolom D baris kelima. Ini juga sama E sama F juga baris kelima juga. Setelah masuk ke rumus ini juga akan menghitung secara otomatis. Nah, akan muncul soalnya sampai ke soal nomor 20. Untuk keterangannya kita masukkan rumus ini. Jika lebih besar dari 0,482 maka akan dinyatakan valid. Sementara jika di bawah 0,482 dinyatakan tidak valid atau gugur. Pada soal nomor pertama sampai soal nomor ketiga itu nilainya 0, maka dinyatakan tidak valid. Sementara pada soal nomor keempat sampai soal ke-19 dinyatakan valid karena nilainya berada di atas 0,482. Nah, mengapa soal nomor pertama sampai ketiga itu setiap ini validitas person maupun validitas poin bisa real itu nilainya selalu 0? Karena di data uji coba tadi, soal nomor pertama sampai soal nomor ketiga itu skornya 20, atau itu artinya
responden pertama sampai ketiga tersebut menjawab semua soalnya dengan benar, maka ini dinyatakan tidak valid. Karena itu berarti soalnya terlalu mudah. Karena semua responden menjawab dengan benar. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita beralih ke tes reliabilitas. Nah, seperti biasa kita masukkan dulu nomor soalnya dari nomor pertama sampai ke 20. Lalu selanjutnya nilai pi, Q, dan nilai P kali Q. Nilai pi ini langsung copy saja dari sini. Dari sheet validitas point biserial. Nilai pi ini sama Q-nya ini sudah ada di sini, jadi tinggal di copy saja ini. Tidak di copy dari sheet validitas point biserial tadi, maka bisa langsung masukkan saja rumusnya seperti ini. Average data uji coba G2, G8. Ini maksudnya data uji coba pada baris kolom G, baris kedua sampai ke 18. Seterusnya masukkan rumusnya sampai di soal nomor ke-20. Begitupun dengan Q. Q ini nilainya berasal dari 1 dikurang B5, artinya 1 dikurang nilai pi. Lalu P, pada kolom P kali Q ini rumusnya B5 kali C5. Artinya nilai P dikali nilai Q. Nilai P adalah 0,94 dan nilai Q sama dengan 0,06. Jadi hasilnya sama dengan 0,06. Nah, setelah mengetahui nilai P, Q, dan P kali Q tadi, maka kita akan menyimpulkan dengan menulis kolom komponen reliabilitas dengan nilainya. Di sini ada baris total PQ. Nah, nilainya itu kita pakai rumus ini sama dengan sum D2, D21. Artinya, kita menjumlahkan nilai P kali Q ini dari soal nomor pertama sampai soal ke-20. Maka hasilnya 2,87. Lalu komponen reliabilitas selanjutnya yaitu varians skor total. Nilainya kita memakai rumus ini. var S atau uji coba W2, W8. Hasilnya seperti ini. Sudah ada di sini hasilnya. Lalu jumlah soalnya kita tulis saja manual berjumlah 20. KR 20-nya nilainya 0,948. Hasilnya ini dari mana diambil? Ini dari nilai total PQ, varians skor total, sama jumlah soal. Nah, selanjutnya kategori reliabilitas. Rumusnya sudah ada. Jika di atas 0,8 maka sangat tinggi. Di atas 0,6 itu tinggi. Di atas 0,4
sedang, lalu di atas 0,2 itu rendah. Berhubung nilainya 0,948, maka tentu saja masuk kategori sangat tinggi. Begitupun juga dengan kurang baca alfa ini. Masukkan saja rumus seperti ini. Ini juga berasal dari nilai P kali Q tadi. Maka kita akan mendapat nilai 0,948 dengan kategori kurang baca alfa yang sangat tinggi. Selanjutnya di tingkat kesukaran. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan dulu nomor soalnya dari 1 sampai 20, lalu indeks kesukarannya berasal dari ini, teks reliabilitas B2 ini. Reliabilitas B2. B2 berarti kolom B, baris kedua. Indeks kesukaran ini berasal dari nilai P yang ada di sheet tes reliabilitas. Berasal dari sini. Ini bisa di-copy langsung, copy yang ini, copy, lalu masukkan di sheet tingkat kesukaran. Namun bisa juga dengan memakai rumus ini, sama dengan tes reliabilitas B5. Ini artinya ada di tes reliabilitas bagian kolom B baris kelima. Kategorinya, jika di atas atau lebih besar dari 0,7, maka kategorinya mudah. Jika dikurang dari 0,3, maka kategorinya sukar. Karena indeks kesukaran soal nomor 1 sampai ke 3 itu berjumlah 1, maka kategorinya tentu saja mudah. Karena sudah memenuhi kriteria di atas dari nilai 0,7. Selanjutnya begitupun dengan nilai soal nomor 4 sampai soal ke-10 dengan skor rata-rata berjumlah 0,94, 0,88, 0,76, dan 0,76 pada soal nomor 10. Itu kategorinya mudah. Sedangkan soal nomor 11 sampai ke soal nomor ke-18 kategorinya sedang. Karena nilainya sudah berada di bawah 0,7. Lalu jika kurang dari 0,3, seperti soal nomor ke-19 ini, nilainya 0,24, maka kategorinya sukar. Begitupun dengan soal nomor ke-20, nilainya 0,12 dengan kategori sukar. Selanjutnya kita masuk di daya pembeda. Daya pembeda ini ada beberapa komponen yang akan kita masukkan, yaitu kelompok atas, kelompok bawah, proporsi atas, proporsi bawah, indeks daya pembeda, dan kategori daya pembeda. Kelompok atas ini kita masukkan saja rumus sum of sheet data uji coba C2, C6, raw A2 kurang 1. Nah, seperti ini. Selanjutnya sampai nomor soal ke-20. Lalu kelompok bawah kita masukkan saja rumusnya sum of sheet data uji coba C14, C18, raw A1 kurang 1. Selanjutnya sampai soal ke-20. Begitupun dengan proporsi atas. Proporsi atas rumusnya B2 kurang 5. B2 ini kita ambil dari kelompok atas. Soal nomor pertama nilainya 5 dibagi 5 sama dengan 1. Begitupun sampai soal ke-20. Rumusnya tetap sama, kelompok atas dibagi 5.
Selanjutnya proporsi bawah. Proporsi bawah rumusnya C3/5, artinya kelompok bawah yang bernilai 5 dibagi 5 hasilnya 1. Begitupun selanjutnya disesuaikan saja dengan masing-masing baris soal. Untuk indeks daya pembedanya, rumusnya itu sama dengan D6 kurang E6. Rumusnya itu proporsi atas dikurang proporsi bawah. 1 dikurang 0,8. Hasilnya untuk nomor soal 5, hasilnya 0,2. Indeks daya pembedanya karena 1 itu proporsi atas dan 0,8 itu proporsi bawah. Selanjutnya sampai soal nomor ke-20. Lalu kategori daya pembedanya, jika lebih kecil dari 0,2 itu jelek atau dibuang, 0,4 itu cukup atau diperbaiki, dan 0,7 itu baik atau diterima. Soal nomor ke-1 sampai ke-3 itu nilainya 0, maka dia kategori daya pembedanya itu jelek atau dibuang. 0,2 ini juga jelek atau dibuang. 0,4 ini cukup atau diperbaiki berdasarkan rumus yang ini. Dan jika di atas 0,7 maka kategorinya sangat baik. Selanjutnya ada analisis distraktor. Di sini kita masukkan beberapa soal saja yang memiliki teks opsi yang tidak berfungsi atau opsi yang tidak dipilih sama sekali oleh responden. Misalnya, nomor soal keempat itu teks opsi yang tidak berfungsi atau sama sekali tidak dipilih oleh responden adalah D dan E. Begitupun juga dengan soal nomor 6, soal nomor 7, sampai soal ke-20 ada beberapa opsi yang sama sekali tidak dipilih oleh responden. Ini dimasukkan manual saja berdasarkan data mentah dari kuisis tadi. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai data validasi. Di sini ada 12 indikator dengan 3 validator. Validator saya ini merupakan teman sejawat saya dengan relevansi, ada representativitas, keakuratan, ketepatan skala, koherensi, struktur dimensi, ketajaman, non-ambiguity, bahasa, komunikatif, instruksi, dan format. Ini nilainya kita masukkan saja secara manual. Misalnya relevansi, ini validator pertama sampai validator ketiga memberikan nilai 4. Begitupun dengan representativitas, validator pertama memberikan nilai 4, validator kedua memberikan nilai 3, dan validator ketiga memberikan nilai 4. Begitupun sampai indikator ke-12. Masing-masing validator kita masukkan datanya ke dalam sini, Excel sini. Selanjutnya kita akan menghitung nilai eigenvalue. Pertama kita copy dulu nilai validator yang diberikan tadi, lalu kita masukkan saja di sini, di paste. Nah, jika sudah, maka kita akan mencari nilai S1, S2, S3, dan total S. Nilai S1-nya ini rumusnya sama dengan C2 dikurang 1, di mana C2 ini merupakan nilai validator pertama dikurang 1, jadi hasilnya adalah 3. Begitupun sampai di indikator ke-12, memasukkan rumus yang sama. Lalu validator kedua itu D2 dikurang 1, artinya nilai validator kedua dikurang 1, 4 dikurang 1 dan 3. Begitupun seterusnya sampai indikator ke-12. Lalu nilai S3-nya juga
E2 dikurang 1, nilai validator keempat dikurang 1 sama dengan 3. Lalu total S-nya ini tinggal ditambahkan saja S1, S2 sama S3 dengan rumus sum F2 H2. 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan hasilnya maka 9. Selanjutnya, jika kita sudah menemukan nilai S1, S2, S3, dan total S, maka kita akan menghitung eigen V-nya. Eigen V di sini menggunakan rumus sama dengan I2 kurang 9. I2 ini total skor S dibagi 9, jadi 9 bagi 9 sama dengan 1. Eigen V yang selanjutnya itu I3 bagi 9, artinya total skor. Indikator kedua representativitas dibagi 9 sama dengan 0,89. Begitupun seterusnya sampai indikator ke-12 menggunakan rumus yang sama. Lalu untuk kategorinya, jika sudah menemukan semua nilai eigen V-nya, maka kita akan masuk ke menentukan kategori. Berdasarkan rumus yang ini, jika 0,8 Selanjutnya, nilai konten validasi indeks atau CVI. Seperti biasa, kita copy paste dulu data validasinya di sini. Lalu jumlah validator ini yang memberikan nilai lebih besar dari 3. Berhubung yang memberikan nilai lebih besar dari 3 itu tiga-tiganya atau validator pertama, kedua, dan ketiga, maka jumlah validator yang memberikan nilai lebih dari 3 semuanya berjumlah 3. Begitupun dengan CVI-nya. CVI-nya itu rumusnya menggunakan sama dengan F2 bagi 3. Artinya jumlah validator ini dibagi 3 hasilnya 1. Begitupun dengan CVI-nya hasilnya juga 1. Semua CVI hasilnya 1 dan jumlah validator hasilnya 3.